Halo penutur bahasa kita, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kelas 11 tentang unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Cerpen yang akan kita analisis unsur intrinsiknya yaitu cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma. Baik, kegiatan pertama kita akan membaca cerpen Tukang Cukur. Kalian dapat membuka buku teks atau buku siswa Cerdas-Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia halaman 67. Berikutnya akan saya bacakan profil pengarang cerpen Tukang Cukur yaitu Budi Dharma 1937 sampai 2021. Budi Dharma merupakan penulis serba bisa. Karyanya berbentuk cerita pendek, novel, esai, dan puisi yang tersebar di berbagai media massa. Namun ia lebih dikenal sebagai cerpenis, novelis, dan esais. Sebagai novelis, Budi Dharma dianggap memelopori penggunaan teknik kolase, yaitu teknik penempelan potongan iklan bioskop dan tiket pertunjukan dalam karya-karyanya seperti dalam Orang-orang Bloomington dan Olenka. Budi Dharma lahir tanggal 25 April 1937 di Rembang, Jawa Tengah. Ia anak keempat dari 6 bersaudara yang semuanya laki-laki. Budi Dharma berpulang pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Guru besar Universitas Negeri Surabaya itu meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Ayani Surabaya, Jawa Timur. Novelnya Olenka memperoleh hadiah pertama sayembara mengarang naskah roman Dewan Kesenian Jakarta tahun 1980. Novel itu juga memperoleh penghargaan dari Dewan Kesenian Jakarta sebagai novel terbaik 1983. Tahun 1984, ia memperoleh penghargaan Sea Right Award dari pemerintah Thailand atas karyanya yang berjudul Orang-orang Bloomington. Anugerah seni diperolehnya dari pemerintah Indonesia pada tahun 1993. Sumber Ensiklopedia Sastra Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Inilah pembahasan materi yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu menemukan arti kosakata, dan yang kedua menjawab pertanyaan untuk menggali unsur intrinsik. Inilah kosakata dalam cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma beserta artinya. Reot artinya sudah sangat rusak dan hampir roboh, tentang gubuk, kursi, meja. Compang-camping artinya sudah sangat rusak, biasanya untuk pakaian. Remah-remah artinya sisa makanan dan sebagainya yang ketinggalan di tempat makan. Wenter artinya serbuk pewarna untuk pakaian. Bungkil artinya ampas, kacang, kedelai, kelapa yang sudah diambil minyaknya. Udeng artinya destar atau ikat kepala. Memaki-maki artinya marah-marah. Dug artinya ikat kepala. Semak-semak artinya tumbuhan perdu. Fajar artinya waktu sebelum matahari terbit. Mendesing artinya mengeluarkan bunyi peluru yang ditembakkan dan sebagainya. Berkeliaran artinya berjalan, terbang dan sebagainya, kemana-mana, bertualang. Baik, kegiatan yang kedua kita akan menjawab pertanyaan dari cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma untuk menggali unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan utama suatu cerita. Tema dapat ditemukan dengan melihat pikiran-pikiran pokok dari cerpen tersebut. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan tema utama dan tema tambahan dari cerpen Tukang Cukur. Tema utama dari cerpen Tukang Cukur adalah tentang manusia yang oportunis karena dalam cerita tersebut
tokoh tukang cukur selalu mengikuti kelompok yang sedang menang. Pertama, dia bergabung PKI, kemudian mengkhianatinya karena PKI kalah melawan TNI, pasukan Siliwangi. Kedua, dia bergabung dengan TNI atau pasukan Siliwangi, walau kemudian TNI mengetahui keculasannya. Yang ketiga, dia bergabung dengan Belanda menjadi pasukan Knil ketika Belanda berhasil menguasai Yogyakarta. Terakhir, dia menjadi pasukan NII dan mati terbunuh di bekas pabrik rokok. Tema tambahan dari cerpen tukang cukur adalah penggambaran kemiskinan pada zaman itu. Hal ini seperti tokoh Gito yang makan seadanya dengan pakaian yang tidak pantas dipakai. Yang kedua, tokoh utama adalah tokoh yang ditampilkan secara terus-menerus atau paling sering diceritakan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja dalam sebuah cerita. Pertanyaannya, identifikasilah siapa yang menjadi tokoh utama dan siapa saja yang menjadi tokoh tambahan. Yang menjadi tokoh utama adalah tukang cukur karena dia menjadi pusat perhatian dalam cerita dan banyak hal dalam hidupnya disorot. Sedangkan tokoh tambahan yang muncul hanya sesekali yaitu Gito, ayah, ibu, Dasuki, kakek Leman, dan Ruslan. Berikutnya yaitu tentang penokohan. Penokohan adalah cara penulis menggambarkan tokoh. Dalam cerita ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh campuran. Identifikasilah siapa saja tokoh yang merupakan tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh campuran. Berikan bukti dengan mengambil kutipan dari cerpen tersebut. Ini jawabannya. Penokohan cerpen tukang cukur dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, ada Gito, ayah dan ibunya. Mereka mewakili kebaikan karena tidak pernah berbuat jahat. Yang kedua adalah tokoh antagonis, yaitu tokoh yang mewakili kejahatan, diwakili oleh tukang cukur yang berpindah-pindah keberpihakan. Kemudian tokoh campuran. Tokoh campuran merupakan penggambaran sikap tokoh yang memiliki sisi baik selain sisi buruk. Hal ini ada pada diri Ruslan yang terlihat ketika dia memberi pertolongan kepada keluarga Gito ketika perang. Tetapi pada akhir cerita justru Ruslan diketahui sebagai salah satu pemberontak. Sudut pandang atau point of view. Sudut pandang pencerita yaitu kedudukan penulis dalam cerita. Sudut pandang pencerita dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Jelaskan jenis sudut pandang pencerita yang digunakan dalam cerpen tukang cukur. Sudut pandang pencerita yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang dari tokoh Gito. Berikutnya ada alur. Alur cerita sering pula disebut plot. Alur cerita merupakan rangkaian-rangkaian peristiwa yang memperlihatkan sebuah hubungan sebab akibat. Tunjukkan dan jelaskan kelima tahap alur yang digunakan dalam cerpen tukang cukur dan berikan buktinya. Nah, inilah 5 tahapan alur. Yang pertama tahap pengenalan atau orientasi, yaitu pada saat diperkenalkan dengan tokoh yang bernama Gito yang mempunyai latar belakang miskin. Yang kedua tahap kemunculan konflik atau raising action, yaitu pada saat kakek Leman menceritakan ada seorang tukang cukur yang melukai kepalanya. Tahap berikutnya yaitu konflik memuncak atau klimaks, terjadi ketika tokoh tukang cukur berganti-ganti memihak kepada pihak-pihak yang sedang meraih kemenangan. Dia memihak PKI, kemudian berubah memihak TNI, lalu berpindah memihak Belanda, dan akhirnya memihak NII. Yang keempat, tahap konflik menurun atau anti klimaks.
yaitu pada saat terjadi pertempuran di pabrik rokok Niti Semito dan ditemukan beberapa korban yang telah menjadi mayat. Yang terakhir ada tahap penyelesaian atau resolution, yaitu ketika Gito mengetahui bahwa salah satu mayat yang melakukan pemberontakan NII ternyata adalah tukang cukur. Lanjut, ada latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk, dan acuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam karya sastra. Pertanyaannya, identifikasilah latar tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen Tukang Cukur. Nah, ini latar yang digunakan meliputi latar waktu, tempat, dan suasana. Latar tempat, beberapa lokasi disebutkan menjadi latar dari cerpen ini adalah di daerah Kudus. Informasi ini terdapat pada kutipan Gito, Anak Getas Pejaten, kawasan pinggiran kota Kudus. Latar waktu pada cerpen ini yaitu pada September 1948 sampai Desember 1949. Latar suasana yang terbangun dalam cerpen ini adalah menegangkan dan penuh kejutan. Suasana menegangkan terjadi karena pada latar masa revolusi yaitu September 1948 sampai Desember 1949. Penuh kejutan karena kegiatan yang dilakukan tukang cukur sulit untuk diprediksi. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bagaimana pengarang menggunakan bahasa yang tepat. Analisislah bagaimana gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen Tukang Cukur sehingga mampu menggambarkan suasana dalam cerpen dengan baik. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen Tukang Cukur ini sangat mewakili suasana dalam cerpen yang penuh ketegangan, seperti penggambaran perang yang memaksa Gito dan ayah ibunya untuk mengungsi. Hal ini terlihat pada kalimat, setelah Kudus ditinggal oleh pasukan Siliwangi, pada suatu hari ketika fajar hampir tiba, seluruh kota Kudus terasa bergetar-getar. Langit dilalui pesawat cocor merah yang terbang sangat rendah. Datang dan pergi lagi. Berikutnya ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat biasanya disampaikan oleh penulis secara tersirat atau tersembunyi. Jelaskan dengan kalimat yang baik apa amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Amanat yang terkandung dalam cerpen Tukang Cukur adalah jangan mempunyai sifat oportunis seperti tukang cukur. Apa itu oportunis? Oportunis atau oportunisme merupakan sifat atau paham yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu. Baiklah penutur bahasa kita, itulah pembahasan terkait analisis unsur-unsur intrinsik pada cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma. Berikutnya, kita akan belajar mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Terima kasih telah belajar bersama sampai akhir video. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.